3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4750. Begitu dia mengatakan ini, wajah banyak orang kuat tanah suci Sikong yang hadir tiba-tiba tenggelam. Mata orang tertuju pada Qin Chen, dan beberapa pejabat tinggi lainnya yang hadir menunjukkan warna yang luar biasa di mata mereka. Bagaimana bocah ini masuk ke sini? Tidak mungkin. Tempat rahasia tanah suci Sikong sangat rahasia sehingga orang biasa tidak dapat menemukannya di sini. Banyak orang kuat yang hadir terkejut dan hampir melompat. Mata mereka terbelalak. Sepertinya mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Tuan Jun, bagaimana orang ini masuk? Mengapa kami tidak menerima pemberitahuan? Seorang penatua tertinggi tiba-tiba menjadi bermartabat. Orang luar diam-diam masuk ke tempat rahasia tanah suci Sikong mereka. Mereka tidak tahu sama sekali. Ini bukan masalah kecil. Tetua Luo Wen juga langsung berdiri, menunjuk ke Qin Chen dan berkata dengan dingin, "Nak, ini adalah tempat rahasia tanah suci Sikong. Kamu masuk tanpa izin dan berani berbicara dengan Tuan Sikong Zen seperti ini. Siapa yang memberimu keberanian?" Dengan keras, nafas yang mengerikan keluar dari Luo Wen yang lebih tua, yang membuat seluruh kehampaan bergemuruh dan bergetar. Saat tubuhnya bergetar, dia tiba-tiba berubah menjadi tangan tertinggi dan terbang ke darat. Dia ingin menangkap Qin Chen. Ini melibatkan keamanan dan kerahasiaan tanah suci Sikong. Kita tidak boleh ceroboh. Ki tertinggi yang kuat datang ke Qin Chen dalam sekejap. Ketika tangan tertinggi menyelimuti Qin Chen, itu mengembangkan aturan tertinggi yang mengerikan untuk memblokir segala sesuatu di langit dan bumi. Begitukah caramu memperlakukan tamu di tanah suci Sikong? Mata Qin Chen berkedip, tubuhnya meledak, dan nafas yang kuat dan mendominasi akan meledak. Tuan muda, kamu tidak harus melakukannya. Ketika Qin Chen mencibir dan ingin bertarung, tiba-tiba, sebuah suara terdengar, "Sua," dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Itu Sikong Anyun, wajahnya dingin, dan tubuhnya terbakar api. Dengan ledakan, pedang api menembus langit memadatkan kehampaan, mengarah ke tangan tertinggi yang jatuh gai, dia memotongnya dengan pedang. Ledakan, deru langit terdengar keras, dan pedang api besar yang bisa membakar aturan dunia terbelah di tangan tertinggi, yang segera dipatahkan oleh pedang api. Pedal-pedal, Sikong Anyun mundur 2 langkah, dan sesepuh Luo Wen mengguncang tubuhnya dan sedikit bergetar. Apa? Kerumunan menatapnya. Meskipun Sikong Anyun berbakat dan memiliki kekuatan yang luar biasa dan diperkirakan akan mewarisi tanah suci Sikong di masa depan, dia hanyalah generasi yang lebih muda. Kultivasinya hanya setengah langkah tertinggi. Bisakah dia menahan pukulan tetua Luo Wen? Penatua Luo Wen benar-benar ahli tertinggi. Anyun, apa yang kamu lakukan? Jangan cepat menyingkir dan biarkan sesepuh menjatuhkan mata-mata yang masuk ke tempat rahasia tanah suci Sikong kita. Wajah tetua Luo Wen tenggelam dan menjadi marah. Dengan raungan, nafas yang lebih mengerikan naik. Sikong Anyun berdiri diam dan menatap Luo Wen yang lebih tua dengan mata yang indah. Dia dengan tegas berkata, "Tetua Luo Wen, Tuan muda adalah tamu tanah suci Sikong, bukan mata-mata." Dengan itu, Sikong Anyun menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan berkata dengan gugup, "Tuan muda, saya tidak tahu apa yang terjadi di sini sampai saya datang ke sini. Saya tidak bermaksud menipu Tuan muda." Qin Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan Sikong Anyun berbicara, dan mengabaikan tetua Luo Wen. Matanya tertuju pada Sikong Zen. "Sikong Zen, apakah ini sikapmu terhadap Ben Shao di tanah suci Sikong?" Wajah sesepuh Luo Wen tenggelam dan berkata dengan suara dingin, "Nak, jika kamu memiliki benih, jangan bersembunyi di balik Yun dan tegak dengan kursi ini. Diam." Saat itu, Sikong Zen tiba-tiba berdiri dan menyela penatua Luo Wen. "Hahaha, saya salah paham dengan Anda. Saya benar-benar tertutup sebelumnya. Belakangan saya tunda karena ada beberapa hal penting yang harus diselesaikan di tanah suci. Tolong jangan terkejut. Bukankah aku meminta Jun Lao untuk menghiburmu? Apakah itu seorang pria? Penerimaan yang buruk." Berbicara tentang ini, Sikong Zen tiba-tiba menatap Jun tua dan berkata dengan suara dingin, "Jun memposting, apa yang terjadi? Apa yang aku katakan padamu?" Dengan keras, nafas yang mengerikan tiba-tiba menekan Tuan Jun. Tuan Jun mundur,
menumpahkan darah dari sudut mulutnya, berlutut dan berkata dengan ketakutan, "Tuanku, bawahan." "Yah, jangan katakan apa-apa." Si Kongzhen melambaikan tangannya dan terlihat tidak senang. Hal kecil ini tidak bisa dilakukan dengan baik, yang membuat teman kecil marah. "Apa yang aku ingin kamu lakukan? Kembali dan hukum dirimu sendiri untuk gaji 1.000.000 tahun dan renungkan." Setelah itu, si Kongzhen tersenyum pada Qin Chen dan berkata, "Teman kecil, tolong maafkan saya jika ada penerimaan yang tidak benar di tanah suci si Kongzhen. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Jangan khawatir, saya sangat ingin berteman denganmu. Aku tidak bermaksud mengabaikannya." "Qin Chen, apakah si Kongzhen benar-benar sepotong minyak?" Qin Chen tersenyum, "Kesalahpahaman, bukan? Apakah ini juga kesalahpahaman bahwa Qilin tua meminta masalah pada Ben Shao sebelumnya?" "Si Kongzhen, haruskah Anda memberi saya penjelasan?" Qin Chen berbalik untuk melihat leluhur Qilin. Kulit kepala semua orang yang hadir mati rasa. "Apakah bocah ini gila? Beraninya Anda mengambil inisiatif untuk memprovokasi Qilin tua." Si Kongzhen terlihat jelek. Awalnya, dia akan memisahkan Qilin tua dan Qin Chen. Kedua belah pihak sebaiknya tidak bertemu. Qilin tua melambangkan hubungan antara leluhur di tanah suci. Meskipun Qilin tua adalah orang luar dan pelayan tanah suci Sikong, bagaimanapun juga dia memiliki hubungan yang kuat dengan leluhur lama, dan sulit baginya untuk menolak secara langsung. Asal Qin Chen luar biasa. Dia bahkan berani membunuh jejak Kaisar Xi, dan segala macam tanda membuatnya merasa bahwa orang ini bukanlah masalah kecil. Jadi yang dia inginkan adalah memisahkan mereka dan membuat keputusan setelah dia mengetahui identitas dan tujuan asli Qin Chen. Tapi siapa yang pernah berpikir bahwa Qin Chen masuk ke tempat rahasia tanah suci Sikongnya secara langsung? Akibatnya, dia tidak punya ruang untuk berbalik dalam sekejap. Tiba-tiba satu kepala, dua besar hahaha, si Kongzhen, ini anak laki-laki yang ingin kamu lindungi. Dia sangat tidak sopan padamu. Saya khawatir dia sama sekali tidak memperhatikan Anda dan tanah suci Sikong. Anda, penanggung jawab tanah suci Sikong, benar-benar semakin sering kembali. Ketika nenek moyang kita kembali, setelah benua gelap, Anda harus melaporkan situasinya kepada leluhur tanah suci. Begitulah cara Anda memerintah prestise tanah suci Sikong. Qilin berkata dengan dingin kepada si Kongzhen. Segera setelah ucapan ini dibuat, semua orang yang hadir berubah warna satu demi satu. Sebagai penguasa tanah suci Sikong yang ditempatkan di benua Heiyu, mereka mewakili wajah tanah suci Sikong. Sekarang, perilaku Lord Sikongzhen terhadap bocah itu dan perilaku Sikong Anyun benar-benar merusak reputasi tanah suci Sikong. Jika itu menyebar ke dunia, di telinga Lao Zu, mereka pasti tidak akan dihukum. Setelah ayah Qilin mengatakan itu, matanya tertuju pada Qin Chen, dan niat membunuhnya membara. Bab 4751. "Nak, apakah kamu membunuh cucuku?" "Yah, aku merasakannya. Nafas ini. Kamu benar-benar berani membunuh cicit leluhurmu dan berani tampil di depan leluhurmu." Qilin tua menutup matanya dan merasakannya. Muridnya tiba-tiba terbuka. Ada kesempatan mengerikan untuk membunuh secara sembarangan. Dia mengambil langkah maju dan Ki Qilin yang melonjak terus melonjak. "Jika Anda berlutut kepada saya dan memohon belas kasihan segera setelah Anda masuk, saya mungkin bisa membuat Anda mati lebih bahagia. Tapi sekarang, kakek, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan membiarkanmu menderita semua rasa sakit di dunia. Aku akan membakarnya sedikit demi sedikit dengan api kegelapan. Bakar jiwamu. Biarkan Anda menderita rasa sakit abadi. Bahkan jika ahli di belakangmu datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu." Qilin tua berjalan tidak jauh dari Qin Chen dan berhenti. "Hanya karena kau pecundang tua, kau ingin meminta belas kasihan. Apakah Anda lupa bagaimana Ben Shao membunuh pikiran Anda? Jika Anda tinggal di benua gelap, Anda mungkin hidup lebih lama. Sekarang kamu berani datang dan mati. Tut-tut, saya benar-benar cukup tua untuk hidup sebagai seekor anjing." Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Keok, keok." Begitu Qin Chen mengatakan ini, salah satu orang kuat di tanah suci Sikong segera memutihkan matanya, tenggorokannya berdecak, dan dia hampir tidak bernapas. Sudah berakhir. Bocah itu begitu merajalela sehingga dia berani berbicara dengan Qilin tua seperti ini. Dengan temperamen Qilin tua, dia tidak mengelupas kulit pria ini. Sekelompok ahli dari tanah suci Sikong,
terlepas dari sikap mereka terhadap Qin Chen, sedang bingung saat ini. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Nak, kamu ingin mati. Wajah Old Qilin tenggelam dan dia sangat marah. Dengan keras, ki dari Qilin keluar, dan seluruh kehampaan bergemuruh dan bergetar. Kalian berdua, ada yang ingin dikatakan. Pada saat ini, si Kongzhen bergegas dan mengaum. Kekuatan tertinggi jangka menengah datang dalam sekejap untuk menghentikan Qilin tua melakukannya. Qilin tua tiba-tiba berbalik, si Kongzhen, apakah Anda ingin menghentikan saya? Demi anak ini, Anda harus mengabaikan keagungan tanah suci Sikong. Wajah si Kongzhen tenggelam, leluhur Qilin, ini adalah tempat rahasia tanah suci Sikong. Harap menahan diri. Kemudian, si Kongzhen memandang Qin Chen, teman kecil, dendam antara kamu dan Qilin tua adalah murni kesalahpahaman. Awalnya, aku tidak punya alasan untuk ikut campur dalam urusanmu. Tetapi salah satu dari kamu berada di bawah komando leluhurku dan lainnya adalah aku. Seorang teman dari tanah suci Sikong. Saya lebih baik menjadi pembawa damai di sini. Jika ada apa-apa, mari kita bicarakan. Pastor Qilin, teman kecil, dia memiliki bakat luar biasa. Perpisahanmu dihancurkan olehnya. Kami tidak saling mengenal tanpa berkelahi. Orang seperti itu, di daratan batu giok hitamku, aku khawatir itu juga Tianjiao tertinggi apa yang disebut musuh harus diselesaikan daripada diikat lebih baik bagi saya untuk menjadi timur dan semua orang untuk bertarung. Bagaimana dengan batu giok dan sutra? Si Kongzhen tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, murid leluhur Qilin tiba-tiba menyusut. Dia telah mengerti maksud si Kongzhen. Qin Chen di depannya masih sangat muda sehingga dia memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga dia bahkan dapat membunuh pikirannya sendiri. Bahkan di daratan Heiyu, sangat jarang. Mungkinkah tidak ada orang dan kekuatan yang kuat di balik karakter seperti itu? Namun, putra mahkota Kirin adalah cicit kesayangannya, dan bahkan pewaris kerajaan Kirin, yang telah mencurahkan seluruh usahanya untuknya. Bagaimana dia bisa melupakannya begitu saja? Yang paling penting adalah sikap Qin Chen terlalu sombong, dan dia tidak bisa menyerah. Qilin tua menatap Qin Chen. Dia menghabiskan banyak waktu menyapu dunia dan mengamati segala arah. Dengan paksa, dia mengunci Qin Chen. Ini untuk memata-matai Qin Chen. Anda tahu, Qilin tua adalah kekuatan tertinggi. Terlebih lagi, dia telah terbenam di alam tertinggi selama bertahun-tahun. Sebagai leluhur tertinggi, dia harus seperti obor. Jika Qin Chen ingin menyembunyikan sesuatu yang istimewa darinya, itu sangat sulit. Beberapa murid dari pasukan teratas memiliki nafas khusus mereka sendiri. Misalnya, Pangeran Kirin harus memiliki ki dari Kirin. Namun, tidak peduli bagaimana dia bertanya, nafas Qin Chen sangat biasa, dan dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa sama sekali. Dari sudut pandang alam, napas Qin Chen tidak kuat. Ketika dia mencapai puncak langit, dia hanya setinggi 1,5 langkah. Orang sekuat itu bisa dianggap ahli, tapi ada banyak di benua gelap dan tidak bisa dihitung. Bagaimana pria ini menghancurkan keinginannya? Mungkinkah ada master lain yang bersembunyi di belakang orang ini? Memikirkan hal ini, pupil Qilin tua menyusut. Nak, biarkan tuan di belakangmu keluar dan melihatmu. Pada saat ini, Qilin tua menatap Qin Chen dan berkata dengan dingin bahwa dia tidak terukur dan dapat membakar dunia dalam kemarahan. Tidak peduli apa asal Qin Chen, dia tidak bisa menyerah dengan mudah. Saya hanya manusia. Bagaimana saya bisa menjadi ahli? Qin Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, sepertinya kamu benar-benar telah hidup lama dengan sia-sia. Kamu sudah tua dan bingung. Begitu Qin Chen mengatakan ini, orang-orang kuat yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Satu persatu, Lord Si Kongzhen dengan jelas memutuskan untuk meringankan kedua orang itu. Bocah itu berani berbicara seperti itu. Ini tidak memberikan wajah Qilin sama sekali. Kata-kata Qin Chen terlalu sombong dan sombong. Kata-kata seperti itu hanya menunjuk ke hidung Qilin tua. Bahkan jika Qilin ingin berdamai, dia takut dia akan kehilangan muka. Lancang. Ketika kata-kata Qin Chen jatuh, Qilin tua minum dalam-dalam dan tidak bisa menahannya lagi. Si Kongzhen, kamu tidak perlu mengurus masalah ini. Ini antara aku dan anak ini. Jika kamu berani ikut campur, jangan salahkan Benzu karena berbalik melawanmu. Dengan dentuman keras, ribuan ombak menghantam langit di antara api batu dan kilat.
Cahaya Kirin yang tak terkalahkan datang seperti badai yang mengerikan. Dengan kekuatan penghancur wila, itu bisa langsung menghancurkan banyak orang kuat. Dapat dikatakan bahwa di bawah pengaruh kekuatan ilahi semacam itu, para ahli di tingkat setengah langkah tertinggi pasti akan menghilang dalam sekejap, dan mereka tidak dapat menghentikan kekuatan ilahi yang mengerikan ini sama sekali. Bahkan nenek moyang dari alam tertinggi biasa pun akan terlihat kaget dan gemetar saat menghadapi kekuatan dewa seperti itu, jadi mereka harus menganggapnya serius. Ini adalah orang kuat yang telah terbenam di alam tertinggi selama bertahun-tahun. Saat dia marah, dia bisa membakar langit dan merebus laut. Keberadaan bintang dengan tangan seperti mereka menghancurkan langit dan bumi. Tidak baik. Melihat hal tersebut, si Kong Anyun bergegas menghentikannya. Dia tidak boleh membiarkan Qin Chen mengalami kecelakaan di sini. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Qin Chen telah menghentikannya. Mundur. Qin Chen mengulurkan tangannya dan tampak acuh tak acuh. Itu hanya limbah lama. Tidak bisa menyakitiku. Bung, bung, bung. Suara itu jatuh. Anda dapat melihat bahwa suara tumbukan terdengar berulang kali. Bahkan jika itu seperti gelombang yang mengamuk, itu bisa menjatuhkan bintang-bintang di langit lagi. Tetapi masih berhenti di depan Qin Chen. Bab 4752. Sulit untuk melangkah lebih dan lebih. Kekuatan ilahi yang mengerikan mengguncang dunia, tetapi berhenti di depan Qin Chen. Belum lagi itu bisa berdampak pada Qin Chen. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu masih tidak bisa melukai Qin Chen sama sekali. Qin Chen hanya berdiri di sini dan berdiri diam di bawah pengaruh cahaya ilahi Qilin yang mengerikan. Jauh sebelum memasuki benua Heiyu, kekuatan fisik Qin Chen sudah cukup untuk tidak takut dengan serangan tertinggi awal. Sekarang Qin Chen telah membuat peningkatan luar biasa dalam kekuatan kegelapan, yang tidak dapat menyakitinya sama sekali. Apa? Tetapi bagi banyak orang kuat tanah suci Sikong yang hadir, pemandangan seperti itu masih tampak terlalu mengerikan. Kekuatan super tua tidak bisa mengalahkan super muda setengah langkah. Jika menyebar, itu akan menimbulkan sensasi. Melihat pemandangan ini, leluhur Qilin juga menatap, dan pengetahuan ilahi menyapu dunia untuk mengetahui apakah ada ahli di sekitar Qin Chen. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak menemukan tembakan yang kuat dalam kegelapan, dan tidak ada yang memblokir kekuatan sucinya untuk Qin Chen. Bersenandung, melihat Qin Chen memblokir dampak cahaya ilahi, Qilin tua tidak bisa menahan diri untuk bersenandung dengan dingin. Nak, kamu punya dua anak laki-laki. Pantas saja kamu begitu merajalela. Sayangnya, jika kamu memiliki kemampuan ini, kamu masih akan mati hari ini. Qilin tua mencibir, hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan leluhur saya untuk menciptakan kerajaan yang begitu besar. Ledakan. Qilin tua berteriak. Meskipun dia tidak melakukannya secara langsung, dia telah memancarkan cahaya ilahi Kirin yang menyilaukan dan mengeluarkan kekuatan tertinggi untuk menyapu semua wilayah. Saat ini, dia adalah dewa dan eksistensi tertinggi yang dapat mendominasi ratusan juta makhluk. Saat ini, leluhur Kirin berada tinggi di atas langit. Dia dikelilingi oleh hukum ilahi air terjun, dan ada semacam raungan kata ilahi tertinggi. Ini adalah cara Qilin tua, yang menciptakan hukum kerajaan Qilin. Sebagai dewa pendiri kerajaan Qilin, pada saat ini, Qilin tua tampaknya mengendalikan semua hukum dunia. Qilin tua tiba-tiba mengeluarkan kekuatan sucinya dan mengambil alih jalan, yang membuat semua orang kuat yang duduk di kedua sisi terkejut dan pucat, bahkan tetua Luo Wen dan tetua Gu He. Karena pada saat ini, mereka semua jelas merasa bahwa avenue mereka ditindas oleh leluhur Kirin. Dan hukum tertinggi mereka yang gelap ditindas sekaligus. Menyediakan tempat. Dua kekuatan tertinggi berdiri dalam sekejap. Terlihat ketakutan. Di bawah penindasan kekuatan ilahi semacam itu, kekuatan tertinggi dalam tubuh mereka sangat ditekan. Apa artinya ini? Artinya mereka berdua tidak bisa melawan di depan ayah Kirin. Di depan ayah Kirin, keduanya dibantai. Nafas ini jelas merupakan kondisi tertinggi di tahap awal. Tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Kamu layak menjadi leluhur yang menciptakan kerajaan Tuhan yang agung. Saat ini, banyak orang dikejutkan oleh udara dingin. Bahkan si Kongzhen membeku. Puncak awal adalah yang tertinggi. Harus dikatakan bahwa kekuatan seperti itu tidak lemah bahkan di antara yang tertinggi.
Pria ini mampu menjadi tunggangan leluhurnya dan menciptakan kerajaan Tuhan yang besar, yang luar biasa. Anak laki-laki, kekuatan kerajaan Tuhan melonjak pada leluhur Kirin. Pada saat ini, leluhur Kirin berdiri tegak dan memandang rendah Qin Chen. Matanya sedalam 1000 jurang, menakuti hati dan jiwa orang. Sebelum dia mengambil tindakan, dia sudah menakuti jiwa orang, mengguncang hati tahu mereka, dan menekan Qin Chen dengan kekuatan dewa tertinggi. Ini adalah serangan spiritual, seperti seorang kaisar, memandang rendah rakyatnya, mengguncang pikirannya dan tunduk kepada mereka. Namun, rangkaian serangan spiritual ini tidak berguna bagi Qin Chen. Qin Chen takut pada siapapun dalam hal Taoisme, pengetahuan dan gagasan ilahi. Dia adalah seorang pria yang terbunuh dari lautan mayat. Apakah dia akan takut dengan paksaan seperti itu? Terlebih lagi, Qin Chen memiliki darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Itulah keluarga kerajaan sebenarnya dari keluarga gelap. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh raja-raja kerajaan kecil Tuhan seperti Qilin? Itu hanya keterampilan kecil. Qin Chen tidak terpengaruh oleh serangan pikiran Qilin, tetapi hanya mencibir padanya. Agak aneh ingin mengalahkannya dengan ini. Merajalela, mati untukku. Akhirnya, Qilin tua tidak bisa menahannya. Ketika dia meraihnya dengan tangannya yang besar, kelima jarinya menjadi pengait, dan dia meraihnya ke arah Qin Chen. Penampilan tenang Qin Chen akhirnya membuat ayah Qilin marah dan membuatnya tidak pernah repot untuk menguji lagi. Ledakan. Begitu tangan besar ini keluar, ada banyak adegan perkembangan kerajaan Tuhan. Setiap adegan diukir dari jejak jalan. Aliran udara yang keras mengejutkan banyak ahli di Tanah Suci Sikong untuk mundur satu demi satu. Mereka mundur ke belakang dan terengah-engah. Sulit. Namun, tidak peduli seberapa keras aliran udaranya, itu menghilang di depan tubuh Qin Chen. Dementor. Old Qilin meraihnya dengan tangan besar dan menunjukkan matanya yang tajam. Bang! Qin Chen mengangkat tangannya, dan jalan gelap di depannya memadat, dan lapisan jalan dengan cepat berubah menjadi bayangan ruang jalan yang tumpang tindih. Dengan cara ini, Qin Chen muncul di depannya dan melawan tangan besar Qilin tua. Tidak peduli berapa umur Qilin menangkapnya, dia tidak bisa menangkapnya. Untuk bentuk Qin Chen, doktrin kekosongan, labirin Vientin, Qilin tua tertegun di matanya, dan kemudian senyum ganas muncul di wajahnya. Hahaha, nak, tidak heran kamu begitu sombong. Kamu mengendalikan kegelapan doktrin kosong, hanya sedikit doktrin kosong. Anda berani bersikap sombong terhadap saya. Ada perbedaan besar antara Anda dan saya. Hancurkan untukku. Saat dia melangkah keluar, pegunungan dan laut kewalahan, dan energi tak terbatas bergulir. Di belakangnya, ada bayangan kosong unicorn yang membentang di seluruh langit. Bayangan kosong unicorn membentang di seluruh langit. Menginjak bintang-bintang dan di atas langit, ukurannya ratusan juta kaki, dan bahkan harus bergegas secara langsung. Hancurkan kekosongan. Kekuatan unicorn bergulir melonjak, yang misterius dan misterius. Si Kongzhen, leluhurku akan membunuh bocah ini hari ini. Jika kamu berani menghentikannya, jangan mati. Ayah Qilin diam-diam mengingatkan si Kongzhen, lalu menatap Qin Chen. Nak, kamu bisa bangga bahwa kamu memaksa Ben Zushi untuk menunjukkan kekuatan sihir ini dan cara ekspedisi Kirin, tetapi semakin kamu melawan, semakin menyedihkan akhirmu, yang tidak dapat kamu bayangkan. Kerajaan dewa telah datang. Samar-samar, kerajaan dewa yang luas muncul di belakang bayangan unicorn yang tidak nyata. Dalam satu gerakan, seluruh kekosongan, di Tanah Suci Sikong, tiba-tiba berubah menjadi kerajaan dewa kuno, perluasan tanpa akhir. Qilin tua seperti dewa yang menjulang tinggi. Matanya melihat arti sebenarnya dari dewa dan ingin mengekstraksi jiwa Qin Chen hidup-hidup. Wow! Langit dan bumi bergemuruh. Penatua Luo Wen dan orang kuat lainnya mundur berulang kali karena takut terpengaruh. Ayah! Penampilan si Kong Anyun sangat berubah saat ini, yang lebih kuat dari kesulitan bernapasnya saat ini. Dia memiliki ilusi bahwa dia akan diledakkan di tempat. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.